Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kita berbicara kali ini mengenai tema ya. Kripto hari ini sinyal beli Bitcoin. Lagi tanda kutip ya atau dalam kurung seperti itu. Karena saya tahu bahwa sahabat Black Cuan sudah banyak yang mengakumulasi Bitcoin bahkan sejak kita berbicara di tahun 2022-2023 kemarin. Baik sahabat Black Cuan, untuk keadaan market di sini, saya ingin menyampaikan bahwa Bitcoin ketika saya merecord video kali ini sudah berada di $70.900. Kita minum kopi dulu teman-teman. Kita menikmati momen kita kali ini. Karena ini merupakan buying signal lagi ya yang datang seperti yang kita bicarakan tema kita hari ini. Adapun berita pertama kita ini adalah mengenai spot ETF yang muncul dari Thailand di sini. Dan semoga ya di Indonesia mulai ada spot ETF untuk Bitcoin ataupun Ethereum. Karena demand dari Bitcoin ini memang semakin besar. Dimulai dari Amerika yang mengeluarkan spot Bitcoin ETF, kemudian ke Australia yang ketika saya merecord video kali ini itu sudah dia melakukan begins trading untuk ETF-nya dia di sana, dan ada Thailand di sini. Dan untuk sinyal beli ini saya ambil dari satu news di sini teman-teman, dari Bitcoin hash rebound. Jadi ada rebounds di dalam hashnya para penambang ini ya, si Bitcoin ini, karena aktif lagi mereka ini. Jadi ini merupakan first buy signal since 25k BTC price. Jadi semenjak harga Bitcoin di 25k di bulan Agustus tahun 2023, ini muncul lagi sinyal pembelian Bitcoin yang artinya adalah bahwa kemungkinan harga Bitcoin ini akan terus berlanjut menuju ke kenaikannya dia yang lebih tinggi lagi ke depan ini sahabat Black Cuan. Dan yang menariknya di sini adalah untuk hash rebounds-nya dia ini terjadi pemantulan di sini sahabat Black Cuan. Saya perbesar sedikit di sini. Alasannya adalah karena para miners ini sudah mulai menyesuaikan peralatan miningnya mereka ini untuk bisa menyesuaikan dengan halving yang telah terjadi di Mei kita ini kemarin. Jadi memang terjadi ketakutan pada saat itu di sekitar Maret, kemudian turun untuk hash-nya si Bitcoin ini dari para miners ini karena mereka sedang persiapan juga. Jadi yang menyebabkan hash-nya si Bitcoin atau hash rate ini turun itu bisa jadi karena biaya listrik mahal, regulasi seperti yang pernah kita lihat terjadi di Cina ya pada saat itu. Kemudian yang kita katakan tadi itu adalah efisiensi peralatan seperti itu, dan memang ternyata ketika Bitcoin ini halving, aktivitas miners itu terjadi pelemahan atau terjadi penurunan menurut Cointelegraph di sini. Dan ketika mereka sudah kembali bekerja normal di sini, sudah mereka aktifkan lagi, sudah mendapatkan hardware yang baru, minat untuk menambang Bitcoin itu semakin tinggi, dan bisa jadi ada perusahaan mining baru juga yang masuk untuk melakukan mining dan meningkatkan hash rate dari si Bitcoin itu. Dan itu adalah sebuah sinyal kenaikan harga si Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ada riwayat yang pernah terjadi di Agustus ya. Di situ mulai terjadi kenaikan sampai seperti yang kita lihat pada sekarang ini. Dan ketika ini turun, maka di sini potensi untuk terjadi pembelian. Dan sinyal dari hash rebounds ini memang kadang-kadang tidak terlalu dipedulikan ya. Ini menurut Charles Edwards dari Capriels di sini, Capriel Investment. Orang-orang memang cenderung kepada technical analysis, atau mungkin sekarang ini orang melihat kepada inflow dari ETF ya, teman-teman. Dan dari sinilah sahabat Black Cuan, saya juga ikut menilai di sini bahwa kemungkinan besar memang akan terjadi kenaikan yang tinggi sekali untuk Bitcoin ini ke depan ini, tetapi tidak mungkin langsung. Jadi dia akan bertahap ya. Dan kadang-kadang juga dia bikin kita kaget gitu kan. Ada suatu masa ketika dia datar-datar seolah-olah tidak ada aktivitas dan tiba-tiba boom dia naik besar. Dan ada fakta lagi yang menarik di sini untuk kita bicarakan mengenai Bitcoin halving yang sudah terjadi itu. Pasar ini dihadapkan kepada semacam supply shock karena banyaknya Bitcoin ETF tadi itu.
yang muncul di beberapa negara selain di Amerika, ada Hong Kong juga, ada Australia, kemudian ada Thailand yang datang dari Asia Tenggara kita ini. Dan mungkin kalau Indonesia bikin Bitcoin Spot ETF itu juga mungkin akan bikin dia terbang lebih tinggi lagi. Dan teman-teman kita mesti ingat juga bahwa untuk kondisi para miners di sini sahabat Black Cuan, ini adalah supply mereka yang terendah seperti yang pernah terjadi di 14 tahun yang lalu. Untuk kita ingat bahwa pada 14 tahun yang lalu ada Obama yang sedang jadi presiden pada saat itu, Michael Saylor belum masuk, Elon Musk belum masuk. Tetapi Bitcoin-nya ternyata menampilkan keunggulan yang luar biasa di sini sahabat Black Cuan. Beda dengan altcoins, altcoin sudah banyak yang meninggal, meninggoy mereka itu. Terutama altcoins yang tidak kuat. Dan yang kuat yang bertahan itu ya Ethereum, kemudian XRP, dan ada beberapa koin lain yang masih bertahan, akan tetapi tidak sekuat si Bitcoin ataupun tidak sekuat yang ada di Ethereum, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, balik lagi ke sini, mengenai supply dari miners ini juga akan menimbulkan supply shocks ke depan ini yang menurut saya akan memicu harga si Bitcoin ini semakin tinggi. Dan teman-teman, untuk keadaan market ini yang menarik juga ya, fakta yang menarik mengenai sinyal beli Bitcoin, dalam tanda kurung lagi, kenapa dikatakan seperti itu, saya ulang lagi sedikit di sini, ya karena itu tadi, kita sudah seharusnya membeli Bitcoin itu memang jauh-jauh hari. Artinya mengakumulasi, selain dari mengakumulasi altcoins untuk kita bawa ke bull market kali ini sahabat Black Cuan. Artinya memang Bitcoin ini tempat kita mengamankan modal. Ya sahabat Black Cuan pasti tahulah hal-hal seperti itu. Dan untuk ini saya perbesar sedikit ya gambarnya mengenai kemiripan yang terjadi di Bitcoin 2020 dan 2024. Karena di 2020 itu bull runs-nya yang habis-habisan naik gila-gilaan itu adalah di 2021-nya. Dan di 2024 ini juga terjadi pola yang sama untuk BTC Realist Cap for New Whale. Jadi untuk paus-paus baru di sini, ini terjadi kenaikan jumlah mereka di sini. Oleh karena itu ini pertanda bahwa di tahun 2024 ini akan terjadi kenaikan yang gila-gilaan untuk si Bitcoin. Seperti yang kita bicarakan di video terakhir itu ya. Dan ada satu lagi di sini saya ingin sampaikan bahwa ada di 2 video sebelumnya kita bicara tentang satu altcoins pada saat itu si BNB sahabat Black Cuan, dan ternyata BNB sudah terjadi spike yang bagus sekali di sini, terjadi kenaikan yang bagus sekali dia 663 ketika saya merecord video kali ini. Oke, dan nanti akan kita bahas satu koin tadi yang menurut saya juga punya potensi pergerakan yang bagus. Dan saya garis bawahi sedikit, ada aset-aset yang ada di dalam jaringannya dia yang kemungkinan besar akan terjadi kenaikan yang bagus, sahabat Black Cuan. Oke, sekarang ini kita kalau melihat pergerakan harga si Bitcoin-nya ini mau kemana gitu kan. Di beberapa video saya menyatakan bahwa 80-an itu merupakan target yang realistis ya menurut saya untuk di Oktober tahun ini ataupun di akhir tahun ini. Akan tetapi apabila kita melihat dari target zone yang diberikan oleh Titan of Crypto di sini, untuk di Oktober sendiri itu sudah berada di atas 109.000 atau bahkan mungkin di 125.000 harga si Bitcoin-nya di sini. Jadi kalau saya boleh bertanya di sini, sahabat Black Cuan targetnya ke berapa nih di akhir tahun 2024? Apakah di 80-an ribu seperti yang saya ucapkan di beberapa video sebelum ini atau langsung di atas 100-an ribu? Coba kalian tulis pandangan kalian dan mungkin kasih kita sedikit insight apa yang akan membuat harga ini naik seperti yang teman-teman Black Cuan bayangkan. Kemudian yang berikutnya adalah sahabat Black Cuan yang menarik di sini, selain dari adanya skenario Bitcoin mencapai ke 100-an ribu di akhir tahun ini sahabat Black Cuan, ini adalah tentang altcoins yang sudah kita tabung-tabung banyak-banyak itu. Ini berkaitan dengan si Ethereum-nya yang merupakan mother of all alts. Semua alts itu bergantung kepada Ethereum. Karena apabila Ethereum-nya ini bergerak liar bagus sekali, maka altcoins, terutama yang ada di dalam ekosistemnya dia itu akan bergerak yang liar juga di sini sahabat Black Cuan. Dan untuk faktanya kita sudah berbicara, Ethereum ini sudah banyak yang keluar dari market, terutama dari centralized exchange tersebut. Dan saya dengan conviction yang tinggi ketika si ETF-nya dia ini ditradingkan sahabat Black Cuan, institusi-institusi besar seperti IBIT atau BlackRock tersebut akan masuk dengan jumlah yang besar kepada si Ethereum-nya sendiri di sini sahabat Black Cuan. Dan satu lagi fakta kenapa saya menyatakan demikian, ini dari CryptoQuant, dia menampilkan bahwa
outflow dari Bitcoin dan Ethereum itu sudah yang terbesar seperti yang pernah terjadi di 2017 ketika orang sudah bersiap-siap menghadapi bull run pada saat itu, sahabat Black Cuan. Dan kali ini ada Kraken merupakan yang paling besar dropnya, yang paling besar penurunan jumlah reserve mereka baik itu Bitcoin ataupun si Ethereum-nya. Dan untuk yang terakhir di sini seperti saya janjikan tadi, koin yang ingin kita bicarakan kali ini berdasarkan technical analisisnya dari Steve Cartney dan saya juga pantau-pantau di sini, terutama karena saya sering membicarakan tentang koin Beam yang merupakan infrastruktur gaming yang ada di dalam jaringannya si Avalanche ini, sahabat Black Cuan. Dan untuk si AVAX-nya sendiri di sini dengan time frame 1 minggu, sahabat Black Cuan, dia ini diekspektasikan bounce dia di sini dari garis kuning ini di SMA ini, dan adapun yang mendukung hal tersebut adalah stokastik RSI-nya ini sudah oversold di sini, sahabat Black Cuan, dan RSI-nya juga di sini sepertinya akan memberikan indikator untuk terjadi pemantulan di sini. Di kedua indikator ini baik RSI stokastiknya ataupun RSI-nya di sini, sahabat Black Cuan. Oleh karena itu target berikutnya dia ini yang terdekat itu berada di $65 dan ini merupakan skenario serta data-data yang mendukung untuk kita melihat arah pasar ini, sahabat Black Cuan. Dan saya ingatkan sahabat Black Cuan bahwa ini bukan financial advice. Saya tidak mengajak kalian untuk membeli AVAX di sini ataupun membeli BEAM seperti yang sering saya beritakan di sini, ataupun ada altcoins lainnya yang di dalam GameFi seperti Super, kemudian Sidus, Myria, segala macam di sana. Dan AI itu ada Pol AI yang sering saya bicarakan dan iOS yang terbaru kita sering bicarakan. Bukan, ini adalah tentang kita berdiskusi dan kita melihat seberapa besar keyakinan kita dan seberapa kuat mental kita melalui naik turun harga aset ini dalam mengendarai bull runs ini, sahabat Black Cuan. Jadi ini murni diskusi, sharing, berita segala macam. Seperti itu, sahabat Black Cuan. Baik, sekian video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Selamat menikmati kopinya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.